Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai ontologi. Saya Ulfi Lutfia yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri dalam presentasi kelompok 6 kali ini. Dan ada juga rekan saya Melinda Hartati Amelia Nur dan Netania Jaida Syafira sebagai presentator, di mana kelompok kami akan membahas tentang ontologi. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Melinda. Kepada Melinda dipersilakan. Langsung saja, ontologi. Filsafat sebagai suatu disiplin ilmu telah melahirkan 3 cabang kajian. Cabang kajian itu ialah teori otiologi atau hakikat, teori epistemologi atau pengetahuan, dan teori aksiologi atau nilai. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pemikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Yang tertua di antara segenap filsafat Yunani yang dikenal adalah Thales. Atas perenungannya terhadap air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Selanjutnya, dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini. Pertama kali, orang dihadapkan pada adanya 2 macam kenyataan. Yang pertama itu kenyataan yang berupa materi atau kebenaran. Yang kedua, kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Pembicaraan tentang hakikat sangatlah luas sekali, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Selanjutnya, pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang menurut Aristoteles merupakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, ons, yaitu being, dan logos, yaitu logic. Jadi ontologi adalah the theory of being qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Louis Katzoff dalam Elements of Philosophy mengatakan ontologi itu mencari ultimate reality dan menceritakan bahwa di antara contoh pemikiran ontologi adalah pemikiran Thales yang berpendapat bahwa airlah yang menjadi ultimate substance yang mengeluarkan semua benda. Selanjutnya, Nung Muhajir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada, yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berusaha mencari atau dalam rumusan Lorentz bagus, menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Jujun Esus Surya Sumantri dalam Pengantar Ilmu dalam Perspektif mengatakan ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui. Dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Selanjutnya, Sidi Ghazalba dalam bukunya Sistematika Filsafat mengatakan ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Amsal Bahtiar dalam bukunya Filsafat Agama 1 mengatakan ontologi berasal dari kata ontos atau sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasar pada alam nyata, tetapi bersandar pada logika semata-mata. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis.
Dalam perkembangannya, Christian Wolff tahun 1679 sampai 1754 Masehi membagi metafisika menjadi dua, yaitu yang pertama ada metafisika umum, yang kedua metafisika khusus. Selanjutnya saya Baik, terima kasih kepada Saudari Amel atas materinya. Selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Di dalam pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Yang pertama itu monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu, hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing, bebas, dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Istilah monoisme oleh Thomas Davidson disebutkan dengan block universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama itu materialisme, yang kedua itu idealisme. Selanjutnya, materialisme. Dikatakan bahwa materialisme sering disebut naturalisme. Sebenarnya ada sedikit perbedaan di antara dua paham ini. Materialisme dapat dianggap suatu penampakan diri dari naturalisme. Naturalisme berpendapat bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Materialisme menganggap ruh adalah kejadian dari benda. Dari segi dimensinya, paham ini sering dikaitkan dengan teori atomisme. Jadi, materialisme menganggap bahwa kenyataan ini merupakan suatu mekanis seperti suatu mesin yang besar. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh Bapak filsafat yaitu Thales. Ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Selanjutnya. Anaximander berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara adalah merupakan sumber dari segala kehidupan. Dalam perkembangannya sebagai aliran yang paling tua, paham ini timbul dan tenggelam seiring roda kehidupan manusia yang selalu diwarnai dengan filsafat dan agama. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah yang pertama pada pikiran yang masih sederhana, apa yang kelihatan yang dapat diraba biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Yang kedua, penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Dan yang ketiga, dalam sejarahnya manusia memang bergantung pada benda seperti pada padi. Selanjutnya. Idealisme. Aliran idealisme yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme ini berarti serba cita, sedangkan spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menepati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan rohani. Aliran-aliran ini menyatakan bahwa hakikat benda adalah rohani, spirit atau sebangsanya adalah yang pertama, nilai ruh lebih tinggi daripada badan, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Yang kedua, manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Dan yang ketiga, materi ialah kumpulan energi yang menepati ruang. Benda tidak ada, yang ada energi itu saja. Dalam perkembangannya, aliran ini ditemui pada ajaran Plato dengan teori idenya. Menurutnya, tiap-tiap yang ada di alam mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari tiap sesuatu. Pada filsafat modern, pandangan ini mula kelihatan pada George Berkeley yang menyalakan objek-objek fisik adalah ide-ide.
Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Neta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh paham ini adalah dari tahun 1000 yang dianggap sebagai bapak. Dia menamakan kedua hal umumnya manusia tidak akan menganggap dualisme ini karena setiap kenyataan lahir dapat segera ditangkap oleh panca indera kita, sedang kenyataan batin dapat segera diakui adanya oleh akal dan perasaan hidup. Yang ketiga ada pluralisme. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedocles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James pada tahun 1842 sampai 1910 Masehi. Kelahiran di New York dan terkenal sebagai seorang psikolog of philosophy Amerika. Dalam bukunya The Meaning of Truth, James mengemukakan tidak kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal. Yang keempat ada nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novelnya Fathers and Children yang ditulisnya pada tahun 1862 di Rusia. Dalam novel, Bazarov sebagai tokoh sentral mengatakan lemahnya kutukan ketika ia menerima ide nihilisme. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias 483 sampai 390 Masehi yang memberikan 3 proporsi tentang realitas. Yang pertama itu tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. Yang kedua, bila sesuatu itu tidak ada, ia tidak dapat diketahui. Yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Tokoh aliran ini adalah Friedrich Nietzsche dari tahun 1844 sampai 1900 Masehi, dilahirkan di Ravensbrück, Prusia, dari keluarga pendeta. Dalam pandangannya bahwa Allah sudah mati, Allah Kristiani dengan segala perintah dan larangannya sudah tidak merupakan rintangan lagi. Nietzsche mengakui pada kenyataannya moral di Eropa sebagian besar masih bersandar pada nilai-nilai Kristiani, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa nilai-nilai itu akan lenyap dengan sendirinya. Itu manusia modern terancam nihilisme. Yang kelima ada agnosticisme. Kata agnosticisme berasal dari bahasa Greek agnostos yang berarti unknown. A artinya not, no artinya no. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokoh seperti Soren Kierkegaard, Sartre, dan Jasper. Jadi, agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda baik materi maupun rohani. Aliran ini mirip dengan skeptisisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan kemampuannya mengetahui hakikat. Namun tampaknya agnostisisme lebih dari itu karena menyerah sekali. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudara Neta atas pemaparan materinya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.